Ini perlu kita ingat bahwa metode pencatatan persediaan yang kita gunakan adalah FIFO. Berdasarkan daftar persediaan, saldo akhirnya adalah 149.607.500 dan berdasarkan trial balance 149.607.500. Jadi sama antara jumlah yang ada dalam data persediaan dengan jumlah yang ada dalam trial balance ini. Salam kompeten, sobat milenial. Kembali di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 untuk paket 4, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur atau industri dengan metode harga pokok pesanan. Kali ini saya akan menyelesaikan atau membahas dengan menggunakan aplikasi Mayop Accounting versi 18. Yang perlu kita perhatikan dalam menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur dengan menggunakan Mayop Accounting adalah yang berkenaan dengan persediaan. Karena kebijakan perusahaan di sini adalah menetapkan persediaan bahan baku menggunakan metode perpetual dengan penilaian FIFO atau phase in phase out. Jadi ketika kita salah dalam mengambil atau menetapkan metode penilaian persediaan, tentu nanti akan berimbas terhadap kesalahan pada penentuan harga pokok produksi, karena ini merupakan perusahaan manufaktur. Kita lanjut transaksi yang berikutnya, di mana di sini voucher kas kecil ini kita lewat saja karena tidak dilakukan pencatatannya. Kemudian di sini ada faktur penjualan. Berarti akan kita catat di sini dengan menggunakan tab sales ya. Kemudian kita pilih enter sales. Kita lihat kepada siapa dijual. Di sini kepada toko Sinar Jaya. Berarti kita pilih di sini customernya adalah toko Sinar Jaya. Kemudian syarat ini kita sesuaikan ya, 2/10 N30. Dan ini pastikan checklistnya tidak ada. Kemudian invoice-nya ini kita sesuaikan 012 garis miring FP. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 10 Desember. Kemudian untuk ship di sini adalah 300 ya. Kemudian tekan tab dan item number ini merupakan TK018. Berarti kita pilih yang ini, TK018. Kemudian tekan tab, kita masukkan harga jualnya 225.000. Jadi secara total di sini sudah muncul, dan pastikan ini jumlahnya sama dengan di faktur ya, 74.250.000. 74.250.000. Dan jika sudah, kita klik di sini tick off. Dan yang berikutnya ini merupakan harga pokok pesanan atas TK018. Kita tidak perlu melakukan pencatatan ulang dalam Mayop karena ini hanya untuk pengakuan atas harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Dalam Mayop ketika kita melakukan enter sales tadi sudah otomatis mengakui harga pokok penjualan. Ini dapat kita lihat jurnalnya di sini ya, kepada toko Sinar Jaya tadi yang tanggal 10. Ini sudah ada pengakuan atas cost of goods sold, dan di kreditnya finished good inventory 48 juta. Jadi jika kita lihat di sini sudah sama. Berarti ini kita lewat saja. Dan yang berikutnya di sini ada bukti kas keluar. Berarti ini akan kita catat dengan menggunakan tab banking, kemudian kita pilih spin money. Kita lihat di sini dibayar kepada BRI cabang Solo Rp6.500.000. Pembayaran angsuran pinjaman bank sebesar 5 juta ditambah dengan bunga pinjaman 1.500.000. Berarti sini pastikan cash in bank. Kemudian untuk card di sini karena belum ada BRI cabang Solo, maka kita buat baru di sini ya.
Kita gunakan saja di sini supplier, jadi dianggap supplier saja. Kemudian kita ketik di sini. Dan kita enter dan kita masukkan, berarti ini termasuk supplier yang keempat ya. Kalau sudah, kita klik OK. Dan sekarang kita pilih untuk yang BRI cabang Solok, sudah kita buat ini. Ini kita abaikan saja, dan nomor cek kita samakan 04 datar BKK, kemudian tanggalnya tanggal 11. Jumlah yang dibayar di sini adalah sebesar 6.500.000. Kemudian di sini ada dua akun ya, karena yang pertama ini merupakan pinjaman, yang kedua merupakan bunga. Yang pinjaman akan kita masukkan ke dalam akun Bank Loan atau pinjaman bank. Ini sebesar 5 juta. Kemudian yang kedua untuk bunganya, di sini akan kita bebankan ke akun, di sini ada interest expense. Jika sudah, sini 1.500.000 otomatis akan masuk dan kita klik record. Selanjutnya bukti yang ke-20. Di sini ada daftar perhitungan jam tenaga kerja. Berarti ini akan kita catat dengan menggunakan akun. Kemudian kita pilih record journal entry. Nomor bukti kita buat ini ya, 02 datar DPJK datar 21. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 14. Memonya, jadi kita buat saja BTKL untuk TK02 ya. Biaya tenaga kerja langsung pesanan TK023, karena pembayarannya ke-23 ya. Sama dengan perhitungan jam tenaga kerja sebelumnya, akan dibuat dua jurnal. Yang pertama jurnal atas pemakaian biaya tenaga kerja langsung, dan yang kedua jurnal pengalokasian ke produk pesanan TK023 ini. Jadi yang pertama di sini kita pilih akun yang kodenya 5 ini ya, weekend salaries. Besarnya berapa? 8.800.000. Dan di sebelah kreditnya ini akan masuk ke dalam akun hutang. Kayak kita cari ya, ini ada weekend salaries payable 8 juta. Kemudian weekend salaries ini kita alokasikan atau kita bebankan ya ke pesanan dengan cara mendebit di sini untuk akun good in process direct work expense sebesar 8.800.000. Dan di sebelah kreditnya kita masukkan akun weekend salaries sebesar 8.800.000. Kemudian jika sudah, sekarang kita klik record. Dan kita lanjutkan yang berikutnya. Ini kembali bukti kas keluar atas pembayaran tenaga kerja langsung bagian produksi. Berarti kita catat di sini menggunakan banking, kemudian kita pilih spend money. Ini pastikan cash in bank, kemudian card-nya kita pilih bagian tenaga kerja langsung bagian produksi. Ceknya kita rubah sesuai dengan yang ada di sini, 05 datar BKK. Kemudian tanggalnya di sini adalah tanggal 15 ya. Jumlah yang dibayar 8.800.000. Dan ini akan dibebankan ke akun hutang gaji dan upah, atau di sini namanya adalah akun untuk weekend salaries payable 8.800.000. Jika sudah, kita klik record. Dan kita ke transaksi yang berikutnya, bukti yang kedua-dua, yaitu bukti kas masuk PT Prima Andala Sungai Rumbai. Berarti ini akan kita catat di sini dengan menggunakan receipt money.
Kita pilih receive money, kemudian pastikan cash in bank. Di sini kita pilih yaitu PT Prima Andalas. Kita pilih yang open receive payment. Jumlah yang diterima kita masukkan sesuai dengan yang ada di sini, yaitu 39.500. Kemudian nomor buktinya di sini kita sesuaikan dengan nomor bukti yang ada, 03-PKM. Tanggalnya berarti tanggal 16 Desember. Kemudian atas jumlah yang 39.500 ini ya, ini tentu akan kita masukkan di sini. Sesuai dengan faktur yang dibayar tanggal 5 Desember, yaitu yang ini tentu 5 Desember. Berarti kita updatekan di sini 39.500.000. Dan jika dilihat memang dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 16 ini sudah lewat dari 10 hari ya, maka tidak mendapat potongan. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi bahwa ini ada pengurangan uang muka sebesar 10 juta. Ini kan piutangnya sebenarnya 49.500.000, ya kan? Kemudian di sini yang diterima adalah 39.500 karena ada pemotongan atas uang muka yang sudah dibayarkan sebesar 10 juta. Berarti yang 10 juta ini karena nanti harus mengurangi jumlah piutang, kita tidak bisa memasukkan dari sini. Tapi ini kita record terlebih dahulu ya. Kemudian yang 10 jutanya ini kita entry melalui sales. Kemudian di sini kita pilih enter sales. Kemudian di sini bisa kita pilih Prima Andalas. Dan karena kita tidak akan memasukkan kuantitas, kita hanya akan mengurangkan piutang atas uang muka penjualan ini. Maka kita pilih yang layout, kemudian kita pilih miscellaneous dan oke. Jangan lupa di sini untuk bukti kita sesuaikan dengan yang ada, yaitu 03-PKM. Kemudian tanggalnya sudah 16 ya, kita tetap menggunakan tanggal ini. Dan kita bisa membuat keterangannya di sini, pengurangan uang muka penjualan. Tekan tab, kemudian akunnya. Jadi ini akan dibebankan ke akun di sini, namanya adalah prepaid income. Kita klik saja oke. Kita masukkan di sini minus 10 juta. Jadi nanti akan berkurang. Kemudian jika sudah, klik record. Berikutnya kita klik register. Di sini ada muncul satu faktur yang masih menggantung karena di sini angkanya minus ya. Jadi ini kita klik, atau kalau sudah tanda biru ini artinya sudah terpilih. Kemudian kita klik apply to sell. Kita sesuaikan buktinya di sini, yaitu 03-PKM. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan 16/12/2021. Dan yang 10 juta ini tadi dikurangkan atas piutang faktur tanggal 5 ya, karena ini pembayaran tanggal 5. Berarti kita updatekan di sini 10 juta. Kemudian pastikan jumlahnya sini sudah 0, dan sekarang kita klik record. Kita bisa melihat jurnal yang sudah dibuat dengan cara klik jurnal di sini. Dan kita lihat tadi merupakan jurnal yang tanggal 16 ini muncul. Jadi akun receivable di sebelah kredit dan prepaid income di sebelah debit. Jadi ini merupakan pengurangan atas uang muka ini tadi. Kemudian yang selanjutnya di sini bukti ke-23 merupakan bukti kas keluar kepada CV Berkat Abadi 26 juta rupiah. Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 27 November. Berarti ini kita catat dengan menggunakan banking. Kemudian kita pilih spend money. Dan ini pastikan cash in bank. Kemudian cardnya kita pilih CV Berkat Abadi.
kita pilih open by bill, artinya dia akan membayar tagihan ya. Kita sesuaikan kodenya, yaitu 06-BKK. Tanggalnya kita buat tanggal 16. Yang dibayar di sini 26 juta. Karena di sini sudah lewat dari masa potongan ya, dari tanggal 27 bulan November sampai 16 bulan Desember, maka tidak dapat potongan, di sininya 0. Kemudian yang 26 juta ini kita updatekan ke utang ini, karena untuk berkata abadi cuma ada satu, dan inilah yang dibayar ya, tanggal 27 bulan 11 nih, 27 November. Kita klik di sini sekali, kemudian pastikan di sini sudah 0, kemudian kita klik record. Dan yang berikutnya, transaksi ke-24 ini merupakan faktur pembelian, ini dari PD Putra Abadi. Kemudian yang dibeli ada Ovot, ada Pamatek. Berarti akan kita catat ini dengan menggunakan purchases, kemudian kita pilih enter purchases. Kemudian untuk supplier kita gunakan saja, karena di sini PD Putra Abadi ya. Berarti kita gunakan ini PD Putra Abadi. Pastikan untuk syaratnya di sini sesuai dengan yang ada, 2/10 N30. Berarti di sini 10, kemudian di sini 30, dan di sini 2. Dan klik OK. Ini pastikan tanpa checklist. Nomor fakturnya 112-F. Kemudian tanggalnya kita masukkan di sini tanggal 17. Kemudian bill, ini jumlah yang diterima ya, atau yang dibeli 250. Kemudian tekan tab. Dan untuk nama barang, karena metode pencatatan persediaan kita FIFO, kita tidak bisa menggunakan yang sudah ada ini, karena kalau kita menggunakan ini, barang akan tercampur dan harganya nanti akan diambil harga rata-rata, jadi bukan harga FIFO lagi. Berarti kita akan membuat kode baru. Di sini ada OP00, ini artinya opot saldo awal ya. Kita akan membuat untuk opot pembelian pertama, kemudian Pamatek pembelian pertama. Kita pilih new, kemudian di item number, ini berarti kita pilih sini op datar 01, kemudian di enter. Kita ketikkan namanya adalah pot ya. Ini jangan lupa diisi. Pastikan ini raw material ya. Kemudian kalau sudah di OK, dan kita pilih item yang sudah kita buat tadi, yaitu op01 ini. Masukkan harganya 25.000, kemudian di tab, dan kita masukkan yang kedua untuk Pamatek, yaitu 400. Kemudian kodenya kita bikin baru, item number ya, berarti FM datar 01. Kemudian di enter dan ketik di sini Pamatek. Dan ini pastikan ada checklist sehingga muncul akun di sebelahnya. Ini pastikan raw material, kemudian klik OK ya. Tab, kemudian kita pilih FM yang 01, tab lagi, masukkan harganya 44.000. Dan tab, pastikan jumlahnya sama, 26.235.000. 26.235.000. Kalau sudah, kita klik record. Kemudian kita klik no. Kita lanjutkan yang berikutnya. Di sini ada bukti kas masuk dari PD Rizky Solo 26 juta rupiah. Pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 27 November 2021. Berarti kita akan mencatat ini dengan menggunakan pilih banking, kemudian receive money, dan kita pilih untuk payernya adalah PD Rizky. Kemudian pilih open receipt payment ya. Pastikan sini cash in bank, kemudian ID number kita sesuaikan 04 datar BKM, tanggalnya adalah tanggal 17. Berapa jumlah yang diterima? Kita masukkan di sini 26 juta. Dan ini kita abaikan saja. Ini sudah muncul billnya,
yaitu tanggal 27 bulan 11 ini ya, sama 27 bulan 12, dan jumlahnya pun sama 26 juta. Berarti jumlah yang 26 juta ini kita aplikkan di sini aja dan pastikan di sini 0. Setelah itu kita klik record dan kita lanjutkan yang berikutnya. Ini ada laporan produk selesai. Jadi ketika ada laporan produk selesai, kita tidak perlu melakukan pencatatan karena kita belum tahu berapa jumlah biaya produksi yang dikeluarkan di sini. Tapi setelah kita mengetahui berapa jumlah biaya yang dikeluarkan, ini melalui bukti transaksi yang berikutnya ya. Ini produk selesai ini merupakan TK022 yang dipesan tanggal 5, jadi tanggal 17. Ini awalnya tertulis 300 setel, tapi sebenarnya adalah 130, sama dengan yang ini ya, karena ini merupakan produk yang selesainya. Pesanan TK22 130 setel, jadi bukan 300. Berarti atas produk yang selesai ini, yang perlu kita teliti adalah atas biaya yang dikeluarkan di sini. Karena untuk biaya bahan baku ini sudah kita lakukan pencatatan pada saat permintaan bahan baku. Kemudian biaya tenaga kerja langsung juga sudah kita lakukan pencatatan pada saat pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Namun untuk biaya overhead pabrik ini belum dilakukan pencatatan. Makanya kita perlu melakukan pengakuan atas biaya overhead pabrik yang dibebankan. Dan ini akan kita catat di sini dengan menggunakan akun, kita pilih record journal entry. Untuk nomor jurnal kita sesuaikan nomor buktinya ya. Jadi kita ikut nomor bukti dari sebelumnya. Jadi nomor buktinya ini kita ketik di sebelah sini 01 datar LPS. Tanggalnya kita masukkan tanggal 17. Kemudian memonya di sini kita buat ya. Kita singkat saja karena terlalu panjang tidak muat. POP pesanan TK022. Berapa jumlah yang dikeluarkan untuk POP? Jadi ini jika kita jumlahkan keduanya ini nanti adalah 3.350 ya. 3.350.000. Dan ini akan kita catat di sebelah debitnya. Kita akan menggunakan akun Put in Process Factory Overhead Cost sebesar 3.350.000 sesuai jumlah ini tadi ya yang kita tambahkan. Kemudian yang di sebelah kreditnya di sini kita akan menggunakan akun biaya overhead pabrik yang dibebankan atau update factory overhead cost sebesar 3.350.000. Jadi balance antara debit dan kreditnya. Jadi diingat, yang debitnya adalah good in process factory overhead cost dan yang di kreditnya EBIT factory overhead cost atau biaya overhead pabrik yang dibebankan. Sekarang kita klik record dan kita perlu melakukan pengakuan atas produk jadi ini menggunakan general journal sini. Karena kita tidak bisa menggunakan inventory journal ya. Dalam inventory journal itu hanya bisa memasukkan satu akun. Sementara di sini kita akan menggunakan 3 akun. Yaitu kita sesuaikan dulu nama yang di sini ya, sesuai dengan kodenya tadi 01-LPS. Kemudian tanggalnya sudah 17. Nah, sekarang untuk memonya kita buat saja di sini ya, produk jadi pesanan TK datar 022. Kemudian akun yang akan kita gunakan di sebelah debitnya kita akan menggunakan finishing good inventory. Kemudian di sebelah kredit nanti ada 3 akun ya, yaitu akun good in process raw material expense. Kemudian yang kedua pakai good in process direct work expense, dan yang ketiga kita menggunakan satu akun lagi yaitu good in process factory overhead cost. Untuk yang di sebelah debit
kita ambil secara total yaitu 20.525.000. Kemudian untuk raw material expense-nya kita ambil sesuai jumlah ini. Berarti ini kalau kita jumlahkan 8.375.000. Kemudian yang tenaga kerja langsung di sini 8.800.000. Dan untuk yang factory overhead cost atau BOP-nya 3.350.000. Dan tekan tab, pastikan di sininya sudah 0. Ini jurnal hanya mengakui biaya saja, tapi belum mengakui sebagai produk yang 130 setel ini. Untuk mengakui produk yang 130 setel ini, kita harus mencatat dalam inventory jurnal, tapi sebelumnya ini kita record terlebih dahulu. Kemudian kita pilih inventory. Untuk itemnya kita buat terlebih dahulu, nama barangnya ya. Kita pilih new. Kemudian item number kita samakan ini item numbernya TK daftar 022. Kemudian di enter, pilih di sini namanya adalah pesanan TK 022. Kemudian di sini diisi checklist dan jangan lupa ini diganti menjadi finishing good inventory karena ini merupakan produk jadi ya, bukan bahan baku. Klik OK dan selanjutnya kita akan masukkan berapa banyaknya barang di sini yaitu 130 setel melalui count inventory sini ya. Kita masukkan pesanan 022 ini. Ini pesanan 022. Kita buat di sini 130. Kemudian tekan tab sekali, di sini akan terjadi selisih atau different ya. Karena memang kuantitasnya belum masuk on hand sini. Jadi caranya kita adjust, kemudian akunnya di sini kita gunakan akun finishing good inventory ini. Kemudian kita klik continue, pilih continue lagi. Kemudian ini kita sesuaikan, kita gunakan kode yang awal ini 01 daftar PLS. Tanggalnya yaitu tanggal 17 Desember. Kemudian untuk memo bisa kita buat di sini pesanan TK 022. Ini sudah muncul otomatis ya. Kita tinggal memasukkan berapa jumlah dari pesanan 022 ini. Kita masukkan secara total 20.525.000. Maka kita tekan tab, otomatis cost per unitnya sudah terisi. Sekarang kita klik record. Jadi sekarang untuk inventory persediaan barang jadi sudah bertambah ya, yaitu TK 022. Kita bisa melihat jurnalnya dari sini. Ini merupakan jurnal inventory. Ini jurnal yang kita buat ini, pesanan TK22 ya. Yang awal ini tadi adalah pembebanan BOP. Ini jurnal pencatatan kuantitas barang jadinya. Kemudian yang berikutnya, di sini ada transaksi yang ke-28 ya. Ini merupakan faktur penjualan PD Rizky Solo. Berarti kita akan menggunakan sales, kemudian kita pilih enter sales. Dan di sini kita pilih PD Rizky Solo. Ya. Syaratnya kita sesuaikan 10, kemudian 30, kemudian di sini 2. Kemudian oke. Dan ini pastikan tag eksklusifnya tidak terchecklist. Dan ini untuk formatnya kita rubah melalui layout sini, kita pilih yang item ya. Kemudian kita pilih oke. Untuk invoice kita sesuaikan 013 daftar FP. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 18. Kemudian di sini untuk ship itu merupakan barang yang terjual ya, 130 setel. Kemudian tekan tab, item number. Ini atas pesanan yang berapa?
Di sini tidak ada informasi ini item number yang keberapa ya, atau pesanan yang berapa. Tapi kita bisa melihat dari transaksi yang berikutnya, karena ini masih berhubungan dengan yang bukti 28 ini. Ya, ini 29 ya, merupakan TK 019. Ini kan kepada PT Rizky ya, PD Rizky. Ini harga pokok pesanannya. Berarti ini TK 19. Berarti kita pilih barangnya adalah TK 19. Ini ya, TK 19. Harga jualnya berapa? 225.000. Kemudian tekan tab, pastikan ini sama 32175 ya. Jadi jika sudah sama, kemudian kita klik take out. Dan yang bukti ke-29 ini merupakan harga pokok pesanan, tujuannya untuk mengakui berapa harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Dalam Mayop di sini sudah diakui melalui jurnal penjualan tadi, jadi kita tidak perlu melakukan pencatatan lagi. Bisa kita lihat jurnalnya di sini, yaitu penjualan kepada PD Rizky. Yang terakhir ya, jadi sudah ada pengakuan atas cost of goods sold dan di kreditnya finished good inventory 21.200.000, sama jumlahnya ini 21.200.000. Jadi kita lewatkan bukti yang ini dan kita lanjut bukti berikutnya ke 30, ya ini voucher kas kecil ya. Kas kecil tidak kita catat karena metodenya adalah metode dana tetap.